Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendapatkan firman ini sangat luar biasa. Di awal doa 10 malam, saudara, khawatir itu manusiawi, saudara. Tapi pada malam hari ini, apa yang Tuhan pesankan bagi kita pada malam hari ini, banyak yang kita khawatirkan sebagai manusia. Ya, siapa sih yang tidak khawatir dengan segala yang terjadi hari demi hari? Dikatakan juga hari ini bukan semakin baik, terus kita mau ngapain? Iya kan? Tapi saudara, pada malam hari ini kita baca firman Tuhan ini, hal kekhawatiran. Kita percaya dalam masa-masa pencurahan ini, saudara, saya terlalu percaya jemaat Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa, tapi karena tekun. Ada amin? Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggalkanlah yang hanya memikirkan hanya makan dan minum, saudara. Ada sedikit kita next level, saudara. Pasti Tuhan cukupkan. Gak mungkin kita dibiarkan kelaparan. Tapi Tuhan rindu kita lebih lagi mengenal Dia lebih dalam. Hanya sekedar makan dan minum dan pakaian, saudara. Orang dunia juga akan khawatir dengan hal seperti itu. Masa kita sama dengan mereka? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya secara pribadi, saya mengatakan gini sama Tuhan, Tuhan upgrade saya, Tuhan. Saya hanya rindu memikirkan bagaimana gereja ini ke depan, bagaimana apa yang Tuhan mau bagi gereja ini, apa yang Tuhan mau bagi keluarga saya. Masalah makan dan minum itu sudah Tuhan sediakan. Ada amin? Kita kadang, aduh, beras gak ada ini. Saya belajar untuk mau seliter 2 liter pun saya beli, saya nggak pusingkan lagi tentang itu, saudara. Tapi bagaimana hidup kita berkenan, hidup kita punya integritas di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan yang kita mau. Pandanglah burung-burung, saudara. Bayangkan burung-burung tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya
Emang kalau kita khawatir kira-kira ada yang bisa nambah nggak? Tidak ada, saudara. Bahkan membuat tulang-tulang kita lumpuh, rapuh, saudara. Saya rasa di Amsal itu banyak sekali, hati yang gembira adalah obat. Kemarin di Komsel ibu-ibu juga kita katakan, kita harus bisa move on sebagai ibu-ibu, ya. Kita adalah tiang doa, harus bisa move on apapun itu, saudara. Ketika kita ada sesuatu, kalau kita lemah, bagaimanalah kalau tiang lemah, rontoklah semuanya. Kita bersyukur, ya, pada malam hari ini kita bukan orang-orang yang khawatir, karena dilarang. Jangan dilarang khawatir, saudara. Janganlah kamu khawatir. Berarti kata jangan itu larangan. Berarti kalau kita khawatir sebenarnya kita masuk dosa sebenarnya, membatasi kuasa Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Diulang lagi, saudari, ayat 28. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang. Kita tahu ya, kita lihat bunga, ya, ada yang lagi berkebun, lihat buahnya, lihat bunganya, ya kan? Besok udah nggak ada, saudara, ya kan? Itu aja kita, saudara, betapa Tuhan menandani kita begitu luar biasa. Ya, dikatakan jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi menandani kamu, hai orang yang percaya, yang kurang percaya? Tuhan sebenarnya mau mendandani kita, tapi kita nggak mau, saudara. Kita maunya kita hidup ini, saudara. Saya ingat dulu ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah yang membangun pondasi saya secara pribadi. Teman-teman saya itu jalan-jalan aja kerjanya, karena mereka sehat semua. Jadi saya itu fisik lemah, ya, nggak tahu sakitnya apa. Jadi sekian tahun saya punya leukosit itu tinggi apa rendah sih? Pokoknya nggak normal. Jadi ada infeksi dalam tubuh, tapi diperiksa dokter semua nggak ketemu. Terakhir disitulah saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan saya akan terus. Dan sampai detik ini, saudara, orang tua pun udah bingung sebenarnya, sakit apanya boruku ini gitu kan? Ya, ada infeksi di usus lah, di mana lah. Tapi diperiksa itu nggak ketemu gitu. Jadi pengobatan pun nggak maksimal. Obat itu pun kadang saya buangin karena udah hampir di titik putus asa sebenarnya. Tapi rupanya setelah hari-hari ini saya menyadari, itu rupanya membuat pondasi hidup saya sampai detik ini tidak ada rencana untuk, ya kan? Ada nggak rencana mundur di sini? Halo anak muda, tanggung, maju terus, ya. Jadi ketika hidup kita itu kerikil-kerikil, sepertinya tantangan demi tantangan, sakit penyakit, itu sebenarnya pondasi kita itu lagi dibentuk, lagi diukir sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena perjalanan kita masih panjang. Hari-hari ini saya merenungkan, Tuhan, terima kasih untuk didikan Tuhan yang begitu. Kalau saya bilang dulu Tuhan itu kejam sama saya. Kenapa sih saya tidak seperti teman-teman saya, bisa ke sana kemari ke sana? Saya hanya kadang meringkuk di kamar, di kos-kosan. Jadi waktu saya itu ke kampus itu kalau ada komsel, untuk jalan-jalan saya tidak pernah. Saya selalu bilang saya sakit. Jadi penyakit saya dulu demam, saudara. Diperiksa dokter, demamnya nggak tahu di mana. Jadi kayak dalam darah atau apa seperti itu. Itu selama kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah. Ternyata setelah saya merenungkan, itu yang membentuk pondasi saya. Jadi bagi anak muda, ketika mungkin ada sesuatu bagi kita pun yang tua ini masih dibentuk oleh Tuhan. Mungkin suami dibentuk oleh istri, istri dibentuk oleh suami. Tuhan izinkan ada kerikil-kerikil supaya kita sampai di titik maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ada amin? Saya bersyukur untuk jemaat ini. Ya, walaupun bawa anak berisik semuanya, tapi saudara, kita bersyukur mereka juga mendengarkan itu, saudara. Jadi pada malam hari ini, apa yang kita khawatirkan, saudara, ada larangan pada malam hari ini. Jangan khawatir.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, karena kita cenderung memikirkan seperti itu, makanya kita terus di situ-situ. Ya, di situ terus Tuhan izinkan. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita mau naiklah, memikirkan tentang jiwa-jiwa, memikirkan tentang pelayanan kita ke depan. Jadi saya rindu kita di jemaat Philadelphia ini, mari kita lebih berpikir lagi, jangan hanya mikirin makan dan minum, saudara. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Ya, mikirin bawang, tomat, cabai setiap hari capek deh. Ya, mari kita pikirkan, kita bersyukur. Saya bangga punya jemaat Philadelphia ini, menabur. Ya, kan mulai dari dalam katanya. Anak-anak muda menabur. Walaupun kadang dengan mencucurkan air mata. Udah Tuhan 2.000 sehari gak apa-apa deh. Sebulan jadinya berapa nih Tuhan ya? 2.000 sehari kali 30, 60.000. Satu keluarga berapa? Waduh, 60.000 kali 5, 300.000 Tuhan. Kan lumayan Tuhan. Saudara, itu tandanya kita next level. Ketika kita menabur itu, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, mungkin anak gadis yang skincare, ya kan? Tuhan, lumayan kan? Skincareku 300.000, yang biasanya harga sekian, nggak apa-apa deh Tuhan. 2.000 sehari, nggak apa-apa. Saya mau menabur dengan meneteskan air mata, mencucurkan air mata. Saudara, masalah makan dan minum Tuhan sudah siapkan. Kita mau di awal doa kita pada malam hari ini, di 10 malam ini, saudara, kerinduan kami sebagai gembala ada terobosan yang baru. Ya, masalah minum dan makan, karena pada malam hari dilarang. Jangan khawatir. Haleluya, saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanya doa kita, saudara, sering seperti ini. Berkat dari bangsa-bangsa mengalir ke GGP Philadelphia. Dari mana saja, saudara. Dan kita sudah mendahului. Saya sangat ingat, mau orang lain diberkati, mau donatur diberkati duluan. Waktu itu jemaat bilang tidak. Dan sekarang kita sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan bagian kita. Tinggal tunggu ke depan apa yang Tuhan mau lakukan. Yang jelas jemaat ini akan diuji, saudara. Jangan juga, saudara, karena masalah 2.000 jadi jarang beribadah. Jangan, datang aja kalau nggak ada. Tuhan tahu isi hatimu. Lebih dari situ, saudara. Ya, pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan mau kita datang membawa tubuh, roh dan membawa tubuh kita untuk beribadah di situ, saudara. Dan jiwa kita memuji Tuhan. Lebih dari makan dan minum dan pakaian, saudara. Tuhan rindu kita lebih. Jangan hanya sekedar memikirkan itu hari-hari ini. Kita mau, saudara. Tuhan mau kita next level, saudara. Pada malam hari ini, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, apa itu semuanya, saudara? Apa itu semuanya, saudara? Apapun yang menjadi pergumulan kita, semuanya, saudara, asal kita jangan khawatir tentang yang tadi itu, terbukti. Ya, saya dulu berpikir bagaimana mau nguliahin anak, apalagi kondisi seperti ini, saudara. Ya, tapi puji Tuhan tetap bisa berjalan. Saya hanya katakan, Tuhan, saya akan terus. Makanya kemarin kan saya katakan, mari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan, itu yang kita sekarang cari terus, saudara. Kerjakan. Di Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Saya terlalu yakin masalah minum dan makan kita, saudara, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti cukupkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi dibilang jangan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
10 hari ke depan, 9 hari lagi saudara, saya percaya ini yang akan kita lakukan. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Ingat yang kemarin saya khotbah, apa yang dimintakan Tuhan dari kita? Ada 5 ya. Jangan kita hanya meminta, Tuhan juga mau. Aku minta ini kepadamu jemaat Philadelphia. Itu jelas kemarin itu. Ya, apa yang dimintakan Tuhan dari kita? Iya kan? Jangan kita hanya Tuhan, kita ajukan, kita buat list doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga mau hati kita. Dia Allah yang cemburu loh. Seharian bisa main HP, lupa baca firman. Ya. Saya ulang lagi saudara sebelum saya tutup. Ulangan itu saudara. Ya, ulangan. Masih ingat ulangan di mana? 10 ayat 12. Maka sekarang hai Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan? Jadi Tuhan minta juga sama kita saudara. Nah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mintakan, endingnya supaya baik keadaanmu. Jadi itu pada malam hari ini ada 5 yang dimintakan Tuhan. Hari Minggu kemarin saya sudah jabarkan, walaupun dalam keterbatasan saya untuk menjabarkan itu. Apa yang dimintakan Tuhan dari kita? Jangan kita hanya sibuk mengajukan list. Tuhan, ini ku Tuhan, cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini, cicilan ini. Terus Tuhan bilang, aku juga minta loh daripadamu. Nah, yang 5 itu, ya. Kita sibuk terus mengajukan list-listnya kita sama Tuhan. Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5. Terus Tuhan mungkin senyum-senyum, ketawa-ketawa. Sudah, sekarang aku mau bicara, kata Tuhan. Ingat waktu Ayub, lama dia bernegosiasi. Di ayat 42, Ayub dengarkan saya mau bicara. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku menarik perkataanku. Saudara, saya ketika membaca ini, mungkin selama ini terlalu banyak list-listnya kita sama Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan yang minta sama kita. Apa yang dimintakan Tuhan daripada kita pada malam hari ini saudara? Ya, saya baca lagi. Takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi saudara, tidak panjang-panjang, kembali lagi tadi ke Matius itu saudara, gak ada jalan lain. Mari kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan. Gak salah kita bekerja, memang kita harus bekerja selagi hari masih siang. Tapi ingat, hati kita ini tertuju kepada siapa? Mata kita ini tertuju kepada siapa? Bekerjalah selagi masih siang. Tapi ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita aja bekerja di sekuler saudara, ada upah, ada gaji, hanya sebatas itu. Tapi kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sangat luar biasa saudara. Ya, sangat luar biasa itu yang kita lakukan. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai hidup yang kekal itu yang akan terus next level lah kita pada malam hari ini. Tuhan, aku percaya makan minum pakaian gak kupikirkan lagi itu. Makanan minum pakaian di RB 15.000 udah jadi baju, iya kan? Jadi selesai. Makan ada pasti, yang gak usah inilah minder kalau beli beras 2-3 liter, gak ada masalah itu. Lihat ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan merasa kecil hati. Ya, tinggal segini Tuhan. Ya, apa yang ada dengan uang ini? Ya beli aja beras 2 liter. Kan besok lain lagi ceritanya. Kami pernah kunjungan ke panti. Tiba-tiba, aduh, bawa apa kita ya?
Terus bawa apa ya gitu, judulnya nggak jadi bawa apa-apa. Jadi Roh Kudus itu juga kasih loh sama kita, kayaknya nggak usah bawa apa-apa gitu. Terus datang, Bu maaf ya gitu, pulang-pulang malah saya disangoin beras 30 liter kali ya, topi koki. Saya bilang, aduh Tuhan gitu, terima kasih Tuhan. Ada saatnya memang kita itu jalan nggak usah nah, Tuhan seperti itu. Sekarang saudara, Tuhan memberikan ketepatan di dalam hidup kita. Ya, kemarin aku juga baru tahu dari Pak John. Jadi ceritanya kan mobil kita di Pak Siregar. Terus si Jojo lagi olahraga. Terus Pak John kan mau keluar. Yaudah naik ojek aja ngambil mobilnya gitu. Tahu-tahu tetangga, mau kemana Pak? Enggak, mau ke ini. Naik aja Pak. Gitu. Terus dia bilang, enggak, saya mau ke sono, ke arah. Udah naik aja Bapak, katanya gitu. Pokoknya judulnya Pak John itu diantar ke sana, ke tempat Pak Siregar itu diantar gitu. Padahal nggak tahu Bapak itu kenapa kebetulan keluar. Mau kemana Pak? Saya mau keluar, naik aja Pak. Pokoknya kok bisa Pak John itu keluar dan diantar juga gitu sampai ke tempat gitu. Ya padahal udah berpikir udah naik ojek aja, nunggu Jojo lama gitu. Karena kemarin kan mobil kan mau dipakai tadi pagi, jadi harus diambil. Nah intinya seperti itu. Hari ini Tuhan kasih ketepatan dengan caranya Tuhan, ya. Jadi di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sepakat ya. Sepakat kita di ayat 33 ini. Tetaplah bekerja, tetaplah kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di situ intinya saudara. Kalau kita hanya melakukan segala sesuatu sepertinya bukan untuk Tuhan, untuk bos kita di kantor, cepat atau lambat semua akan selesai. Tapi kalau seperti untuk Tuhan kita lakukan itu saudara, hari-hari kita juga di rumah, apa yang kita kerjakan, contohnya bersihin rumah, rapihin rumah, apapun itu, kalau seperti untuk Tuhan, ketika kita melakukan untuk suami, untuk anak, mulai timbul persungutan. Coba cek saudara. Tapi kalau itu kita lakukan seperti untuk Tuhan, aman, seharian kita kerja, semangat luar biasa. Intinya pada malam hari ini kita sepakat ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu mencakup semuanya saudara. Semuanya itu mencakup segala kebutuhan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Haleluya, kita berdoa. Dan kebenaran-Mu Tuhan, dan ini yang terus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berperkara dengan Engkau Tuhan. 10 malam ke depan ya Tuhan, nyatakan mau-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagi bangsa dan negara ini kami akan bersafaat ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami responi firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, di hari pertama, di malam pertama, supaya kami tidak khawatir, tapi kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu dan kebenaran-Mu. Semuanya akan Engkau tambahkan, semuanya akan Engkau cukupkan, semuanya akan Engkau limpahkan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan kami pribadi lepas pribadi, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.